memerlukan perhatian kita. Sebab manusia di luar kita emang memainkan role untuk ikut menghancurkan, atau melihat bertopang dagu menonton, mungkin sambil senyum simpul. Sebab bukan urusan mereka. Tangan orang lain yang memukul tembok, kita punya jari tidak sakit, itu lumrah. Bagaimana ma'asyiral muslimin kita bisa dapat mengembalikan kemenangan bagi orang-orang yang tertindas? Bagaimana wahai kaum muslimin kita bisa mengembalikan kebenaran dan menempatkannya di tempat kepalsuan? Bagaimana kita bisa memenangkan keadilan atas kezaliman? Bagaimana kita bisa memenangkan hak atas yang batil dan mengalahkan kekalahan itu sendiri? Itu memerlukan perjuangan. Memerlukan perjuangan. Dan perjuangan mempunyai syarat-syarat mutlak yang tidak bisa ditawar-menawar lagi. Kita akan tetap kalah, atau perjuangan kita akan tetap terbengkelai kalau kita belum memiliki syarat-syarat yang akan saya sebutkan ini secara lengkap. Pertama-tama, keimanan kepada Allah. Perjuangan harus berlandaskan iman kepada Allah yang mutlak. Keimanan itu harus sampai melahirkan mahabbatullah, dan mahabbatullah harus melahirkan takwa, artinya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kalau itu belum sampai, artinya kita masih melihat diri kita lebih afdal, kepentingan diri kita harus kita utamakan lebih daripada kepentingan Allah, maka perjuangan Anda masih akan tetap seperti sekarang ini. Yang kedua, mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mahabbatu Rasulillah yang tidak terbatas. Anda harus merasa peka, sensitif. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut tidak enak, disebut kurang enak, Anda harus merasa gemeter hati saudara, marah, dan Anda harus mengatakan ya Allah, ya Rasulullah. Anda harus bela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mutlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu waktu didatangi oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Seraya berkata, ya Rasulullah, alhamdulillah saya sekarang mencintai engkau, mencintai Allah dan engkau lebih dari segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, belum sempurna ya Umar cintamu. Engkau harus mencintai aku lebih dari dirimu sendiri, lebih dari anak istrimu, lebih dari harta bendamu, lebih dari segala-galanya. Artinya dalam arti yang tersirat, andai kata ada apa-apa, Anda harus habiskan itu untuk Allah dan Rasulnya. Baru itu namanya mahabbah. Mahabbah. Ya seperti saudara, kalau saudara ada satu orang menyebut nama ayah saudara dengan cacian atau makian atau laknat, hati Anda bergetar, berdebar. Kalau Anda kuat, Anda pukul orang itu. Padahal ayah Anda belum apa-apa dibandingkan oleh Rasulullah dengan Rasulullah SAW. Tapi kita tidak bergerak. Kalau Allah disebut dengan nama yang jelek, tidak bergerak. Kalau ada orang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah nuwun sewu kencing berdiri, itu kita tidak bergerak, seakan-akan tidak ada apa-apa. Padahal maaf saudara-saudara, tidak mungkin seorang yang ala khuluqin azim, seorang yang sopan santun, seorang yang malu. Salah satu istrinya mengatakan, ya Rasulullah, bau mulutmu bau kembang tai ayam. Beliau merasa susah dan sedih, keluar dari rumah untuk ke masjid sambil mohon daripada Allah, ya Allah, apa ini? Saya tidak pernah mulutku berbau sesuatu yang seperti itu. Masalahnya cuma masalah cemburuan istrinya, dan itu mestinya sudah beres. Tapi Rasulullah malu. Kalau Anda dikatakan pada orang, bau mulutmu tidak enak, Anda pasti merasa tidak enak. Tapi Rasulullah lebih lagi. Sebab Rasulullah orang malu.
Apakah benar dia sampai kencing berdiri di muka sahabatnya dan di halaman orang? Ini saudara-saudara, kalaupun ini hadis, kita harus selidiki hadis itu. Enggak menjadi apa-apa. Karena Rasulullah SAW. Karena kita niatnya membela Rasulullah SAW. Kalau betul ketemu hadis itu, perlu dikoreksi. Tidak menjadi apa-apa. Jangan koreksi Quran. Kalau ada hadis, tidak menjadi soal. Karena Rasulullah SAW. Yang kita harus cintai dia habis-habisan. Ada salah seorang, kalau membaca surat Muhammad SAW, ada surat namanya surat Muhammad, yang dinamakan oleh sebagian ulama ahli sunnah surat al-harb, surat perang. Itu dia buka kacamatanya, dia letakkan matanya ini di nama Muhammad. Mudah-mudahan mataku terang karena nama ini, mim ha mim dal ini. Mahabbah itu terdorong oleh syahid mahabbah, bukan syirik. Dia tidak menyembah Muhammad, dia mau syafaat Muhammad, dia mau menyerap rahmatnya Muhammad dari yang maha rahim. Tidak apa-apa itu, saudara-saudara. Kemudian saudara-saudara, mahabbat kepada Nabi pun belum sempurna kalau tidak mencintai keluarganya, yang dikatakan ahlul bait. Ini terlepas dari Syiah Sunnah. Jauh sebelum ada Syiah dan Sunnah, Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Katakan ayuhai Muhammad, aku tidak mohon upah daripadamu. Aku tidak minta gaji, tidak minta upah. Namun satu, cintailah zawil qurba. Siapa ahlul bait itu? Cuma 5 orang yang menurut Allah telah disucikan mereka sesuci-sucinya. Pertama, Nabi Muhammad SAW sendiri. Jadi kalau anda mencintai ahlul bait, ini pertama Muhammad. Kemudian penggalan badannya yaitu Fatimah, yang beliau berkata, Fatimah tu bawa'atun minni yu'dhini ma yu'dhiha wa yuribuni ma yuribuha. Fatimah ini adalah sepenggal daripada aku, yang mengganggu dia mengganggu aku, yang menyenangkan dia menyenangkan aku. Kemudian yang ketiga, Harunnya Nabi Muhammad yaitu Ali. Di waktu peperangan Mu'tah, Rasulullah SAW menyuruh Ali tinggal di Madinah, tidak keluar ikut perang. Ali menangis mengatakan, ya Rasulullah, atada'uni 'inda nisa'i was-sibyan. Apakah engkau sampai hati meninggalkan aku, jaga kaum perempuan dan anak-anak? Jawab Rasulullah SAW, ama tardha an takuna minni bimanzilati Haruna min Musa. Tidakkah engkau ya Ali lega dan puas menjadi bagiku sebagai Harun pada Nabi Musa? Hanya saja tidak ada nabi sudah aku. Hadis ini muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim meriwayatkannya. Ma'asyiral muslimin, mencintai keluarga, kita tidak usah kikir untuk mengucapkan 3 perkataan, 3 huruf. Waw, alif, lam, ha, 4 huruf. Wa alihi. Jadi kapan saja kita mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad, kita mesti sebut wa ali Muhammad. Ini beliau girang, beliau senang, beliau yang kita cintai itu kita senangkan. Dari mana ini kita bawa ini? Karena beliau sendiri yang mengucapnya. Bersabda dalam hadis Bukhari, waktu sahabat datang pada beliau, ya Rasulullah, qad arafna kaifa nusallimu alaik. Kami sudah tahu bagaimana mengucapkan salam kepadamu, tapi bagaimana kami mengucapkan salawat kepadamu? Beliau SAW menjawab, qulu, katakan, katakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dalam riwayat Bukhari, dan wa ali Muhammad dalam riwayat Ahlul Bait. Katakan Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad atau wa ala ali Muhammad. Perkara enteng sekali, tapi saya sendiri, wallahu alam apa saya salah dengar, hampir 80% kita ahli sunnah wal jamaah tidak pernah mendengar kitab sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kecuali akhir-akhir ini ada sedikit. Tapi dulu wasallam sallallahu alaihi wasallam, Syafi'i imamnya kita ahli sunnah berkata, ya ahla baiti Rasulillah, hubbukumu
Fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu. Hei keluarga Rasulullah, kecintaanmu ini adalah suatu fardu yang oleh Allah di Quran telah diturunkan firman-Nya. Yakfikumu min 'azimil qadri annakumu man lam yusalli 'alaikum la salata lahu. Cukup bagimu wahai keluarga Muhammad kemuliaan di dunia dan akhirat bahwa seorang muslim yang tidak mengucap, tidak menyebut namamu, mereka tidak dapat fadilahnya salat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya harap dari majelis yang berbarakah ini, insyaallah kita sama-sama keluar dari sini mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali Muhammad. Wow, alif lam saja. Demi mentaati perintah beliau sallallahu alaihi wasallam. Demi menyenangkan hati beliau, dan beliau juga dapat. Beliau dari 5 orang ini tentang masalah ahlul bait. Memang ada ikhtilaf antara ulama ahli sunnah dan ulama-ulama ahlul bait, tapi argumentasinya bisa kita baca sendiri. Anda nanti akan ketemu mana yang lebih kuat. Kita tidak usah memperdebatkan itu. Yang mana saudara serak hati untuk mengambilnya, ambillah dalil itu. Ma'asyiral muslimin. Kemudian syarat perjuangan juga ukhuwah, persatuan dan kesatuan umat antara sesama muslim, saling kasih mengasihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan tadkhulul jannata hatta tu'minu, wa lan tu'minu hatta tahabbu." Tidak akan kamu masuk surga melainkan kamu harus lebih dulu beriman kepada Allah. Dan kamu tidak akan sempurna imanmu kepada Allah kecuali kalau kamu berkasih-kasihan, bersayang-sayangan. Hadis sahih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang menjadikan kita punya perjuangan ini agak kandas dan gagal adalah hasad, fitnah. Hasad ini telah disinyalir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, dabba fikum da'ul umami min qablikum al-hasad wal baghdha ama innahum al-haliqatan la aqulu tahliqu asy-sya'r walakin tahliqu ad-din. Telah menyelinap di kalanganmu wahai kaum muslimin 2 penyakit yang pernah dialami oleh umat-umat Bani Israel dan umat-umat sebelum kita. Apa itu ya Rasulullah? Hasud dan benci, dengki. Kebencian, dendam, khusumat dan hasud. Wahai, kata Rasulullah, ala innahum al-hayy. Itu 2 penyakit itu seperti penyukur. Saya tidak bilang dia menyukur lambut, tapi menyukur agama. Menjadikan kita punya agama ini seperti ban yang tipis, gundul. Bahaya itu mobil yang jalan dengan ban gundul. Bisa juga dia nyelip. Dan berapa kali mobil umat Islam yang nyelip? Berapa kali perjuangan kita ini kandas dan gagal? Ada sebab, antara lain ini. Dan mahabbatu Rasulullah, mahabbatu ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasad itu wahai kaum muslimin, sifat gharizi manusia. Sejak manusia pertama sudah ada perasaan hasud. Hasud itu kalau kita melihat orang mendapatkan nikmat, orang jaya, kita dalam hati kita merasa kapan ini orang hancur dan itu kejayaan pindah kepadaku. Ini namanya hasad. Tapi ada lagi satu, bagus. Kelihatan orang jaya, kita menganggap, ya Allah, tambahlah dia punya rezeki, kekayaannya. Tapi saya juga berilah seperti itu. Tidak menginginkan hancurnya si orang yang mendapat nikmat ini. Itu namanya ghibthah. Ghibthah dibolehkan. Tapi hasad mencelakakan kita. Nah, ma'asyiral muslimin, waktu kedua putra Adam diperintah oleh Allah untuk mengorbankan satu korbanan, yang satu mengorbankan dari uangnya yang baik, yang satu mengorbankan dari uangnya yang kurang baik. Tiba-tiba yang satu diterima oleh Allah, yang satu tidak diterima. Yang tidak diterima ini marah. Dia bilang, saya akan bunuh kamu.